Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal yang kemarin kita jawab ya. Soal tentang pecahan. Nah, ada 25 nomor. Di 25 nomor tersebut ada berbagai jenis bentuk soal pecahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal pilihan ganda untuk soal pecahan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang apa-apa saja yang penting dalam pecahan ya. Oke, pecahan itu kan bentuknya A per B untuk yang biasa ya. Oke. Tapi pada dasarnya di pecahan itu ada 4 jenis. Sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya ya. Ada 4 jenis. Yang pertama ada bentuk biasa. Bentuk biasa itu kayak A per B, ada yang ada di atasnya, ada di bawahnya. Nah, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, contoh bentuk pecahan biasa itu kayak seperdua, sepertiga, dan seterusnya. Itu pecahan biasa. Terus berikutnya pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran itu ada ininya, ada bilangan bulatnya, kayak 3, 1/3, 2, 5/6, dan seterusnya. Nah, yang ketiga untuk pecahan itu, jenis yang ketiga namanya pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal ini bentuknya dia ditandai dengan koma. Ada angka di belakang koma dan ada angka di depan koma. Misalnya 3,8 atau 0,123. Itu bentuk desimal, dan yang terakhir namanya persentase. Nah, untuk persentase itu sebenarnya turunan dari pecahan biasa, tapi dia penyebutnya 100% ya. Jadi kalau misalnya 15% itu sama saja dengan 15/100. Oke, seperti itu. Nah, terus apalagi yang perlu diperhatikan di pecahan? Yang perlu diperhatikan di pecahan adalah bagaimana mengoperasikannya atau bagaimana caranya diselesaikan. Nah, caranya diselesaikan itu sama aja dengan pecahan, untuk step-stepnya itu sama dengan bagaimana menyelesaikan bentuk bilangan bulat, operasi bilangan bulat ya. Selalu kita mulai dulu yang dari dalam kurung, baru sudah di dalam kurung, baru kita lanjut ke akar pangkat kalau ada, kali bagi, tambah kurang terakhir. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk tambah dan kurang itu ada caranya yang teman-teman harus ketahui, yaitu tambah kurang selalu kita harus samakan dulu penyebutnya untuk diselesaikan. Samakan penyebutnya. Terus yang kedua, kalau dia kali, caranya diselesaikan adalah kita kali atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atas-atas, bawah-bawah. Nah, kalau pembagian itu harus kita ubah dulu jadi perkalian, atau bisa langsung kita atas bawah, bisa kita kali silang. Kalau pembagian itu misalnya kayak begini. Bisa kali silang. Contohnya kayak bagaimana? Kayak misalnya 1/2 dibagi 1/4. Nah, ini bisa kita kali silang. 1 kali 4 kita taruh di sini, 2 kali 1 kita taruh di bawah. Dapatnya 2. Oke? Sama kok dengan yang kayak begini. 1/2 ini dibalik tak? Kali 4/1. Sama hasilnya. 1 kali 4, 4. 2 kali 1, 2. Oke? Jadi bisa kali silang, bisa atas bawah. Bisa kali silang, bisa dibalik. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kita bahas soal dari nomor 1 ya. Soal yang pertama, untuk menyelesaikan bentuk soal pecahan apapun itu, yang pertama
saat kita lihat soalnya harus kita perhatikan dulu opsinya. Yang pertama sekali diperhatikan di pecahan itu kita perhatikan dulu opsinya. Kalau opsinya jauh-jauh, kita bisa sebenarnya taksirkan. Bisa langsung kita taksirkan berapa angka ya, atau berapa nilainya, berapa jawabannya. Tapi kalau dia dekat-dekat kayak nomor 1 ini, otomatis harus kita selesaikan dengan cara yang seperti ini. Nah, kita coba lihat di soal nomor 1. Hasil dari 3/4 kali 1/7 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Nah, ini hasilnya berapa? Caranya kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu ada 1/7 ditambah 3/5. 1/7 tambah 3/5. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di sini. Nah, ini kan tanda tambah. Ingat tadi, kalau dia tambah, samakan penyebutnya. Ini 7, ini 5. Sama-sama bilangan prima. Kalau sama-sama bilangan prima, langsung saja kita kali silang. 5 dengan 1, 7 dengan 3. Kita tulis dulu 3/4-nya dikali. Nah, kita kali silang. 5 kali 1, 5. Tambah 7 kali 3, 21. Dibagi. Nah, yang ini lagi dikali. 7 dengan 5. 7 kali 5 dapatnya 35. Oke, kita selesaikan langsung. Ini 5 tambah 21, 26. Berarti 3/4 kali 26/35. 26/35. Nah, setelah itu, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kalau misalnya ada yang di atas dengan yang di bawah bisa disederhanakan, kita bisa sederhanakan dulu yang itu. Maksudnya kayak bagaimana? Bisa diperkecil ya. Misalkan yang ini ya, di sini ada 26, di sini ada 4. 26 dan 4 ini sama-sama bilangan genap. Kalau dia bilangan genap, itu kita bisa bagi 2. 26 dan 4 sama-sama kita bagi 2. Yang ini saya bagi 2 dapatnya 13. Ini saya bagi 2 dapatnya 2. Oke. Nah, selesai nih Neto. Sudah kita coret. Nah, setelah itu baru kita kali yang di atas-atas, bawah-bawah. Atas-atas, bawah-bawah. 3 kali 13, 39. Dibagi 2 kali 35, 70. Jawabannya adalah C, 39/70. Oke, bisa ya, seperti itu. Oke, nomor 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Agak blur kali. Ya. Cili. Agak blur. Ya, ngeblur. Masih ngeblur? Kayak berbayang ki tulisannya. Berbayang ki. Ini ada peko. Oh, anunya. Tulisannya di. Bisa begini, Kak. Kalau begini langsung fokus. Kak, bagaimana cara penjumlahannya itu, Kak? Bisa dapat 5 tambah 21/35? Kali silang Ki Ibrahim. 5. Ini tuh 5 di sini penyebutnya tuh. 5 kali 1. 5 kali 1 dapat 5. 7 Iya, Kak. kali 3, 21. Begitu seterusnya, Pak. Oh, kalau berlaku kalau tambah itu, Kak? Hanya tambah saja? Atau bisa kali juga? Tambah sama kurang bisa. Kali enggak, kali sama bagi ada aturan. Oh, Ya. Tambah kurang. Ini Ji, tambah kurang bisa aja. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Masih ada Ibrahim? Dalam? Gitu juga. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Coba teman-teman perhatikan soal nomor 2.
Hasil dari 12% dikali 5/6 dikurang 25% sama dengan titik-titik. Nah, sebelum kita jawab soal nomor 2 ini, ada beberapa ada beberapa persentase atau pecahan dalam bentuk persentase yang teman-teman harus ingat ya. Diingat-ingat saja. Nah, apa itu? Misalnya gini ya, yang pertama itu adalah 20%. 20% itu sama saja dengan 1/5. Terus 25% itu sama saja dengan 1/4. Berapa lagi? 30%. 30% itu sama dengan 3/5. 3/10, sorry. 3/10. Nah, apalagi 50%. 50% itu sama saja dengan 1/2. 75%. 75% itu sama lagi dengan 3/4, dan yang terakhir 100%. 100% itu sama saja dengan 1. Ini ya. Nah, kurang lebih yang ini. Oke. Nah, kita lihat di soal nomor 2, hasil dari 12% dikali 5/6 dikurang 25%. Di sini ada persentase yang istimewa, yaitu angka 25%. 25% itu bisa kita ubah jadi 1/4. Jadi yang ini tetap kita tulis 12%, baru kita kali dengan 5/6 dikurang 1/4. 5/6 dikurang 1/4. Nah, sekarang ini kan jadi pecahan biasa kita. Di pecahan biasa kini semua. 5/6, 1/4 jadi pecahan biasa. Nah, yang ini bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikan dulu ya. Tapi kalau seperti ini kan bentuknya harus sama dulu penyebutnya ya. Sama 6, 4. Oke, 6 dan 4. 6 dan 4 itu sama-sama bilangan genap. Dan bisa dibagi 2. Nah, sekarang teman-teman cari angka kalau dibagi dengan cari angka yang bisa dibagi dengan 6 dan 4. Yang paling kecil angka berapa? Atau KPK dari 6 dan 4. KPK-nya 6 dan 4 adalah 12. 12. Berarti kita taruh di bawah 12. Sini tetap kali, di sini 12%. Nah, sekarang 12 bagi 6. 12 bagi 6, 2. Kita kali 5, 10. Kurang 12 bagi 3, kita kali 1. Nah, jadi otomatis yang di sini sama dengan 12% dikali 7/12. 12 dengan 12 habis. Yang tersisa 7 dan persen. Jawabannya adalah 7%. Bravo. Oke, nomor 2 bisa ya. Bagaimana nomor 2 bisa? Jadi jawabannya di nomor 2 adalah 7%. Silakan dilihat-lihat dulu, ditanyakan kalau ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami. Oke, kalau tidak ada, saya hitung 1 sampai 3, kita lanjut ke soal nomor 3. 1, 2, 3. Kita lanjut nomor 3. Ya, 2,25 kali 1/5 ditambah
4 kurang 20% sama dengan berapa? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 2,25 dikali 1/5 ditambah 4/5 dikurang 20% sama dengan berapa? Nah, ini hasilnya berapa? Kita lihat di sini semua di bawahnya adalah angka 5. Jadi harus kita ubah dulu 20%-nya. 20%-nya kan sama juga sebenarnya ya, 1/5 juga. Jadi per 5 juga. Jadi yang ini bisa saya tulis 2,25 dikali 1/5 ditambah 4/5 dikurang 1/5. 2,25 kali 1 tambah 4/5, 1/5 tambah 4/5 kurang 1/5. Nah, selalu kita selesaikan yang perkalian dulu. Ini ada perkalian 2,25 kali 1, 2,25 per 5 ya. Ditambah 4/5 dikurang 1/5. Nah, ini kan semua per 5. Jadi bisa kita satukan. Kita jumlahkan yang ini 2,25 tambah 4 dapatnya 6,25 dikurang 1. Jadi 6,25 dikurang 1/5 hasilnya 5,25. 5,25 berapa? Kalau dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 0,5. Oke, jadi jawabannya adalah 1,05. Bravo. Bukan 1,5 ya. Beda Ki antara 1,25 sama antara 1,5 dan 1,05. Kalau 1,5 itu 5-nya yang dimaksud adalah setengahnya atau 0,5. Kalau 0,5 itu 5/100-nya ya. Nah, kurang lebih nomor 3 seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang tidak dipahami. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya hitung 1 sampai 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. 1, 2, 3. Dari itu kita ke soal nomor 4. Hasil dari 4,55 kali 3/5 ditambah 15 bagi 5/3 sama dengan titik. Nah, kalau yang ini bagaimana caranya? Ini bisa kita taksirkan ya. Karena dilihat di sini 11, 12, 13, 14, 15 tidak terlalu agak jauh-jauh sedikit. Nah, yang ini bisa kita taksirkan 4,55 ini kita taksirkan dia lebih mendekati angka 6 ya. Angka 6, angka 5. Jadi ini bisa 5 kali 3/5. Bisa mendekati angka 5. Pengaji nih, angka terdekat sudah dari 15. Nah, ingat kalau pembagian itu yang ini dibalik baru jadi kali 3/5. Oke. 5 dengan 5 habis. 15 dengan 5. 15 bagi 5 3 ya. Jadi dapatnya 3 tambah 3 kali 3 9. 3 tambah 9 itu 12. Jadi yang mendekati angka 12 adalah berapa? 12,43. 4,55. Tunggu, bukan. 12,43. Saya kira yang mendekati angka 12. Iya. Bukan angka. Jauh ini, jauh.
A yang benar, 11,73. Mendekati angka 12 ya. 11,73. Sorry. Oke, itu untuk nomor 4. Kita ke soal nomor 5. Nomor 4 nggak ada, Mita? Masalah. Kak, kenapa Iya. tadi tuh bisa 5? Yang ini 4,55-nya saya bulatkan jadi 5. Oh iya, oke. Bukan ke atas kita. Oh iya, Iya. kasih. Iya. Terus kita ke soal nomor 5. Hasil dari 1/4 tambah 1/2 tambah 2/3 kurang 5/6 hasilnya sama dengan berapa? 4, 2, 3, 6. KPK-nya berapa itu? 4, 2, 3, 6 itu semuanya bisa membagi habis angka 12. Jadi yang di bawah kita taruh angka 12. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu. 12 dulu dengan 1/4 ya. 12 bagi 4, 3 kali 1. Tetap 3. Tambah 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. Tambah 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Dikurang 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. Nah, selesaikan Maki. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 8, 17. 17 kurang 10, 7 per 12. Jawabannya delta. Di mana dapat 12 ya, Kak? Di mana dapat 12? Di sini kan penyebutnya 4, 2, 3, 6. Oh, itu ditambah. Enggak. 4, 2, 3, 6. Cari ki angka yang bisa membagi nih. Bisa dibagi dengan ini semua. Yang paling dekat adalah angka 12. 12 bisa dibagi 4. Habis ya. 12 bagi 4. Oh iya, Kak. 3. 12 bagi 2. Nah, 12 bagi 2, 6. Dan seterusnya ya.